kita sampaikan mengenai bantuan hukumnya sudah maku begitu kan, sudah bertahun-tahun sampaikan penyelesaian perkaranya pun juga pasti sudah dimasukin juga oleh pemateri sebelumnya. Ya intinya ya kita cuma taruhkan ini ya ngobrol saja begitu kan. Masalahnya bicara honorarium untuk konsolidasi. Honorarium apa Pak? Jangan harap, nah itu kan kementerian aja. Kemenkumham nggak tahu itu konsiliator. Nggak termasuk programnya. Itu kan ada yang mitigasi, Pak ya. Tapi kalau konsiliator itu Pak di sistem kita itu nggak ada Pak. Jangan harap. Oh iya. Iya. Oke. Di sistem nggak ada. Oh. Memang jadi ibarat kalau nyanyi karaoke langsung ke ref. Langsung keren. Ya karena panitia Pak Anton, kita agak serius dikit Pak. Iya. Jadi baru masuk ke ref. Biar nggak apa kali Pak. Ya jadi Bapak dan Ibu ya kakak-kakak semua para senior, kita alhamdulillah ya, sudah di tahun 2025 nanti untuk menyongsong 2025 kita sedang melakukan tahap akreditasi ulang gitu. Insyaallah minggu depan kita pleno, kita kejar November akhir atau enggak Desember awal gitu ya, untuk hasil verifikasi dan akreditasi yang setiap 3 tahunan yang Bapak dan Ibu juga masuk ke lakukan pendaftaran. Ini lakukan pendaftaran semua kan Pak? Iya, betul Pak. Sampai nanti nggak melakukan pendaftaran begitu bingung nanti Pak Anton juga. Konsiliatornya juga begitu. Ada sekitar 22 ditambah 8 ditambah 2 berapa? 30 itu potensi untuk dicabut Pak. Berdasarkan data kita. Semoga nggak termasuk di sini Pak. Ini aman lah. ada 30 soalnya. Jangan semua jangan di sini banyak yang dicabut ya. Masya Allah. Aduh. Konsiliatornya udah nggak dapat gaji, dicabut lagi. Iya betul. Terus Pak. Iya. Oh iya serius. Ya, jadi untuk 2025 sampai 2027 gitu ya, 3 tahunan. Pas sebenarnya Kemenaker dengan Kemenkumham ya untuk konsolidasi penguatan organisasi pemberi bantuan hukum pada sektor industri, hubungan industrial gitu ya. Persengketaan industrial 2025 kita akan bertambah dari 619 saja itu ke UBH barunya aja ada 192. Belum terinfo ya? Belum. Ya. Ada 190 itu SK-nya sudah keluar di sekitar 3 bulan yang lalu oleh masih Pak Loli gitu ya. Pak Yasona. Kita akhir tahun langsung mengejar untuk anggaran bantuan hukum dan postur serta kontrak dan juga di dalam aplikasi Sitbankum ya penetapan pagungnya gitu. Kontrak kita di setiap tahun ya menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan gitu ya. Sudah ada Pak bocoran anggaran secara total gitu ya. Ya semoga tidak berubah karena faktor makan gratis. Ini nggak direkam kan? Matikan Pak Feder. Oke. Tapi dia tadi. Hati-hati.
Iya. Untuk 2025, 2006, 2027 gitu. Tapi kita masih terus berusaha begitu ya. Semoga di kepemimpinan Pak Prabowo ini kita mengusulkan untuk adanya kenaikan besaran biaya litigasi maupun non litigasi, baik per perkara maupun per perdata. Porsi briefnya sudah kami siapkan gitu ya, dan sudah koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenq dan juga Biro Perencanaan Sekjen gitu ya. Doakan Pak. Ya. Lalu kita ya lanjut ya, masih dalam pelaksanaan litigasi dan non litigasi begitu. Kami di 5 tahun prolegnas ke depan begitu ya, sesi Badan Legislatif DPR dan juga pemerintahan yang saat ini mengusulkan juga ya adanya perubahan revisi undang-undang bantuan hukum gitu ya. Mungkin sudah pernah sehingga kemarin sempat tersekat karena faktor politis begitu ya, karena ya agak mepet juga begitu ya. 2023 akhir kan sudah pada sibuk kampanye para pimpinan-pimpinan kita di DPR, di legislatif maupun di eksekutif seperti itu. Dan ini kita dorong lagi, mungkin saja tidak hanya litigasi dan non litigasi yang saat ini gitu ya, tapi bagaimana ada action Bapak dan Ibu terhadap judicial review baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung seperti itu. Dan juga kita sudah mengeluarkan Permenkumham 4 2021 tentang standar layanan bantuan hukum ya, yang mana Bapak dan Ibu juga kita minta menyusun SOPELA-nya, standar operasional bantuan hukum, untuk menjadi pertimbangan juga penilaian interpretasi gitu ya. Jadi standar bantuan hukum ini juga nanti bisa juga kita kaitkan dengan konsiliator di Kemenakkertrans apabila penerimanya itu memang sesuai dengan kriteria bantuan hukum juga seperti itu. Dan yang berikutnya ya mengenai penyaluran, ini tidak terlalu ada perubahan yang signifikan terhadap kebijakan di pusat begitu ya. Ini alhamdulillah yang hadir ini para pimpinan-pimpinan LBH salah begitu ya. Bagus juga kami menyampaikan effort kebijakan ini kepada Bapak dan Ibu untuk bisa disampaikan kepada para timnya di kantornya masing-masing gitu ya. Lalu yang berikutnya mengenai pengawasan, ya ini pengawasan kualitas layanan bantuan hukum gitu ya, ini berkaitan dengan standar layanan bantuan hukum Pak. Jadi di dalam kualitas ini kita jadikan juga hal yang penting dalam akreditasi, perpanjangan sertifikasi akreditasi juga gitu ya. Jadi ada juga, saya baru dapat dari ya kebetulan saya nggak bawa dokumennya begitu ya. Kebetulan sekali pas menjelang pleno akreditasi ulang ternyata ada aduan begitu dari salah satu LBH begitu ya, adanya penarikan dana yang tidak wajar begitu ya dari klien. Kalau masih 300-500 ribu begitu ya, 1 juta itu seharusnya nggak boleh begitu ya. Tapi memang ada kendala ketika berada di pengadilan begitu, masih ada penarikan uang panjar atau uang lainnya begitu sampai ke eksekusi begitu ya, yang mana paradigma antara Kanwil Kemenkumham dengan pengadilan negeri dan juga OPH kadang masih belum sama begitu ya. Jadi sehingga masih terjadi, kami masih melihat batas toleran yang begitu ketika ada aduan begitu ya, ini minta uang 500 ribu begitu, dimintai uang sekian begitu. Tapi kalau sudah masuk soalnya sekitar
Kalau di kota hampir 100 juta mintanya. Dia bilang ini yang dibantu juga orang mampu begitu ya. Iya, kenapa pakai LBH gitu ya? Itu dia. Kenapa pakai pos vakuman? Haram. Nah, itu. Pakai Abdul Hanan yang fakta. Itu kan, itu dia. Iya, Bang. Iya, itu Bang. Ini sama dengan hubungan industrial Bang. Nanti keren Pak. Nah, kebetulan. Sabar. Ini kebetulan Bapak sebagai narsum di depan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Pak Anton dari Kemenaker ada gitu. Supaya kita nih konsiliator ini bisa tahu posisinya kita seperti apa nih. Karena kita jangan jadi orang munafik, kita perlu bayaran juga Pak, cuan ini. Iya kan Pak, janganlah jadi munafik karena kita kerja kita cari cuan. Sehingga konsiliator ini pembayarannya nggak jelas. Sabar ya. Akan masuk ke rem ya. Kita serius dulu. Basic dulu ya, menyesuaikan dengan resiko Jangan digas dulu Bang. Kalau bapak-bapak yang bermuka kami itu sering digas, kami paham. Kalau Pak Anton sabar pelan-pelan. Udah bisa digas. Pak Anton bercanda ya, teman-teman Kopra ya memang. Biasa sama SP Pak. Iya. Oh ya betul. Inilah kearifan lokal kita Pak. Ini juga efek Zoom Pak, efek Zoom selama ini kan langsung nyata, langsung curhat. Oke, back to laptop. Bapak dan Ibu ya, ini sudah kita pahami bersama ya, bahwa ada kegiatan litigasi dan non litigasi. Nanti juga berkaitan juga dengan kegiatan Bapak dan Ibu di pengadilan hubungan industrial gitu ya. Saya nggak langsung memang ada slide yang khusus berkaitan dengan saya hubungan industrial gitu, karena itu pasti sudah menjadi domainnya Kemenaker begitu ya, atau Bapak dan Ibu yang pernah menangani permasalahan hubungan industrial gitu. Selamat pagi Pak. Kemenkumham ya. Ya Allah ya Tuhan. Jodoh Pak, jodoh. Saya masih di Kemenkumham Pak, belum Kumham. Doakan saya Pak. Pak Bunyamin kan Pak? Iya. hafal lah. Hafal Bapak itu. Karena 10 tahun dengan bersama perjuangan Pak. Perjuangan. Ya, sampai saat ini ya masih kita diatur di dalam peraturan-peraturan yang saat ini baik di undang-undang maupun di PP terhadap 3 konsentrasi jenis bantuan hukum litigasi ini, yaitu pidana, perdata, dan tata usaha negara gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan sanggahan atau masukan gitu ya, atau interupsi. Ya yang pasti hubungan industrial itu adanya di perdata seperti itu ya, karena objek yang dibuka itu ya bukan objek dari pemerintah. Kalau pemerintah kita berada di tata usaha negara gitu Ya. dan tentunya ini masuk ke dalam perdata ya, nanti ada di dalamnya bipartit dan berlanjut kepada tahap selanjutnya begitu ya. Kalau dulu bahasanya tripartit begitu ya, sekarang bahasanya mediasi
arbitrase begitu ya. Saya mohon dikoreksi Pak Anton gitu ya. Konsiliasi Ya. tripartit. Nah, kita masih tadi itu baru usulan yang ketika kami mengusulkan adanya perubahan Permen besaran biaya bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Tetapi saat ini ya masih sangat kecil sekali gitu Pak ya. Ini sudah dari 2016 saya ingat 2013 sampai 2015-16 itu 5 juta naik menjadi 8 juta ya. Namun 2016 sampai saat ini stagnan masih di angka sekian gitu ya. Sedangkan kita pertalite itu beberapa kali naik Pak, pertamax juga Pak gitu. Kalau ibu-ibu cabai dan bawang pun sudah melonjak tinggi Pak ya gitu. Iya. Dan ini yang perlu kita lakukan konsolidasi bersama begitu ya. Kami di Kemenkumham juga tidak diam. Pak ini mau keres Pak. Nanti Pak, nanti resnya saya tunggu dulu. Siap. Enak kalau sudah masuk di Iya. Jadi untuk di perdata terdapat tahap gugatan ya atau pemeriksaan pendahuluan seperti itu yang itu yang di persidangan ini ya seperti biasa ya, tingkat 1 gitu. Kalau di hukuman industrial kan tidak ada banding Pak ya karena sudah dilalui adanya proses bipartit gitu ya. Baru kalau nggak cocok baru masuk ke pengadilan seperti itu. Nah, pengadilan selesai, pengadilan pun juga langsung ke kasasi gitu. Nah, itu kita menyesuaikan segala sesuatunya di dalam konsep hukum gitu. Ada beberapa organisasi pemberi bantuan hukum sebenarnya yang sebelum kita diskusi ini, mereka sudah melakukan praktek-praktek sengketa hubungan industrial begitu. Pak, kalau mediasi itu bagaimana begitu? Bisa terakomodir atau tidak begitu? Lalu kalau gugatannya itu nanti seperti apa begitu ya? Kita sesuaikan sebenarnya. Kalau di mediasinya di luar persidangan begitu. Ada ketentuannya di non litigasi begitu. Nah, kalau mediasinya ada di dalam pengadilan, keluar berupa penetapan pengadilan, ya, gitu, itu sudah masuk ke persidangan, masuknya ke litigasi. Sebenarnya kita fleksibel di dalam Permen kita yang sudah lama kita menjadi acuan, Permen 63 tahun 2016 Jun 10 tahun 2015. Dan untuk anggarannya ini sekian gitu ya. Bapak dan Ibu juga sudah memahami untuk yang litigasi. Untuk yang non litigasi ya, kita masih ada di 9 item ya, penyuluhan hukum gitu. Konsiliator melakukan penyuluhan hukum tidak? Tidak, gitu kan. Konsultasi hukum Baru berubah ya? konsultasi hukum Tidak juga Pak. Dia langsung menangani untuk lalu investigasi Mediasi. perkara, lalu penelitian hukum, lalu mediasi. Mediasi ini baru kita optimalkan sekitar 2021. Sebelum 2021 itu masih yang paling. Jadi yang masuk itu hanya 5 ya Pak ya? Mediasi aja. Untuk dipidana restoratif justice. Nah, ini udah ref ini. Gitu ya. Kalau di perdata itu mediasi gitu ya. Nah, ini kita naikkan menjadi 1 juta. Ini biar terlihat juga oleh Kemenaker Pak. Oleh Panton biar tahu Pak. Iya Pak. Atau bisa jadi Bapak kan belum nyampe ini di Pak Panton. Iya Pak. Bahwa duitnya itu sebenarnya ada tapi segini. Iya. Bilangnya nggak ada. Ada segininya
negosiasi itu ada 500.000 gitu ya. Lalu Negosiasi pemberdayaan juga. masyarakat nggak melakukan ya Pak? Enggak. Konsiliator? Tidak. 2 juta. Lalu pendampingan di luar pengadilan 770.000. Ini tidak juga kan Pak? Tidak. Tidak. Pendampingan di luar pengadilan itu 700. Kalau konsulator ada. Konsiliator melakukan ini juga. Konsiliator. Di luar pengadilan. Pendampingan. Iya, pendampingan. Masuk itu ya? Pendampingan. Korban pendampingan. Tapi SKTM masih mana? Oh iya, enggak masuk. Pendampingan pas harus kuasa. Iya, enggak masuk. Persyaratannya itu kan di Sitbang itu nggak ada, kita nggak bisa. Enggak bisa ada Nggak bisa pendampingan. masuk sistem. Ya. Karena Lalu ada dua-duanya. drafting dokumen hukum. Nah, itu bisa tuh, Pak. Ada. Anjuran itu. Anjuran itu. Anjuran. Drafting dokumen itu bukan gugatan jawaban eksepsional, bukan Pak. Anjuran bisa. Anjuran. Bisa legal Ini opinion. anjuran ini itu merupakan produk dari konsiliator. Iya. Iya, betul. Atau bukan seperti itu. Bisa masuk. Oh, produk dari Konsiliator. Pak. Begitu. Kalau dia semacam produk, artinya kan sudah masuk, sudah include ke dalam peran dia sebagai konsiliator begitu. Iya. Di mediasi, Iya. ada mediator, dia produknya apa? Begitu kan? Produknya kan kata mediasi, begitu kan? Anjuran. Sama juga Pak. Mediator tuh produknya juga pengajuran. Iya Pak, begitu. Jadi maksudnya dia satu paket. Paket, iya. Satu paket, begitu. Kecuali misalkan bapak mediator begitu ya, memberikan dokumen-dokumen lain di luar dari mediasi tersebut. Iya. Berarti dia Misalkan berarti yang mediasi antar warga terhadap tanah wakaf begitu ya. Setelah itu Bapak membantu proses wakafnya. Begitu. Wakaf itulah menjadi drafting dokumen hukumnya. Begitu. Bukan produk Bukan, ya? Bapak mediatornya mediasi itu sudah satu paket. Ibarat Bapak litigasi begitu kan di pengadilan sudah ada gugatan eksepsi dan induktif dan lain-lain. Itu memang satu paket Bapak. Iya. Kerjakan itu begitu. Produknya begitu. Iya, iya. Enggak masuk. Enggak masuk. Tapi kalau misalnya produk misalnya yang dicontohkan Bapak tadi setelah didampingi kemudian terjadilah hibah yang seperti itu tadi. Nah, itu kan satu produk itu Pak. Iya, misalkan begini Pak, saya nanti mohon dikoreksi gitu ya, yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan. Drafting dokumen hukum konsiliator antara serikat pekerja dengan perusahaan, gitu. Iya. Keduanya itu terkonsiliasi selesai begitu ya. Iya. Tapi ada dampaknya dari si pekerja ini. Misalkannya dia harus ada perjanjian kerja berikutnya begitu ya dengan perusahaan PB. kembali, ya, Pak. Iya. Bapak membantu dokumen-dokumen dia masuk ke dalam drafting dokumen hukumnya. Oh, perjanjian bersama itu, Pak. PB itu berarti. PB. Nah, dengan perusahaannya itu gitu. Bukan produk Bapak sebagai konsiliator, anjuran dan lain itu Iya. sudah jadi paket. Ya. Iya, iya. Gitu. Mungkin segi Pak. Kalau drafting salah satunya adalah legal opinion. Itu masuk ke legal drafting ya. Ini kan seperti buat itu. ada kasus kan mendekat pemetaan di legal hukum gimana? Oke, begitu. Jadi drafting dokumen itu memang pendukung ya atau dokumen dampak dari hasil mediasinya misalnya seperti itu. Tapi bukan produk hasil dari mediasinya, benar. Ya, kalau anjuran, akta kedua belah pihak dibuat gitu, itu kan memang sudah produknya seorang konsiliator atau mediator begitu. Sudah masuk kita ke ini ya? Iya, belum. Silakan. Belum. Iya. Nah, dari 1 sampai 9, menurut saya ada singgungan dengan praktek penyelesaian hubungan industrial begitu. Drafting dokumen, Ya. mediasi, negosiasi bisa masuk. Masuk Pak. Negosiasi bisa masuk. Negosiasi. Konsiliasi, negosiasi,
Enggak masuk. Dari 9 ini kita kan belum mencantumkan secara reter itu konsiliasi. Ya, ya. Tapi sebenarnya kegiatannya itu kan hampir Mirip-mirip. Iya. Iya. Mediasi, negosiasi. Berarti uangnya tetap ya Pak? Iya. Berarti uangnya tetap cuma rubah itunya aja. Oh, iya. Kalau uang nanti kita ke ref kedua. Itu Iya. Itu bendaharanya oke apa? Ada di kalau melihat apa sih namanya materi ini kan, kita kan juga nggak bisa lepas kita sebagai OBH. Betul. Kan gitu nih Pak ya, lihat grafik ini kan. Nah, kayak mediasi misalnya kan, konteks mediasi ini kan kalau dalam kerangka OBH itu kan pasti ada siapa objeknya kan gitu kan, berarti ada surat kuasa kan gitu nih Pak, ya kan. Nah, begitu juga dalam negosiasi, karena nanti kan di aplikasi Menkumham itu kan pasti kan kita mengisi nih Pak, kolom-kolomnya ya kan. Nah, kalau nanti masuk di upload surat kuasa, kita nggak punya surat kuasa, berarti nggak masuk dalam negosiasi, gitu loh Pak. Nah, tapi pada prinsipnya beginilah Pak ya, nggak apa-apa lah kita diskusi ya. Kita juga sebagai LBH, walaupun pro bono, ya mau tidak mau ya kita harus mengabdi lah Pak. Cari rencana aja mau Pak sih. Karena begini Pak ya, pasti pengabdian itu nggak akan sia-sia Pak. Nggak akan sia-sia. Satu ya. Nah, kalau proses pengabdian ini berjalan, alhamdulillah ya Kemenaker nanti tahun depan tidak menganggarkan program tersebut. Gitu loh Pak. Dengan mereka, bukan nebeng di sini, gitu Benar, iya benar. Masalahnya begini Pak. Gimana ya? Dua ini ya sama itu. Begini Pak, sebenarnya begini Pak, saya hanya tambahkan dikit. Ini persoalan Ref ini nih. kan sudah ref ke-1 ya Pak. Ya, ini sudah agak mulai dikit-dikit enak. Gitu ya. Ini karena sudah masuk di ref. Persoalannya begini Pak, ini akan terjadi tumpang tindih aturan. Di satu sisi konsiliator biaya atau pendapatan kami konsiliator itu pun diatur dalam yang namanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja, tepatnya nomor 18 tahun 2014 pasal 3. Itu ada loh sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa Pak Anton kemarin bicara nggak ada. Padahal itu Peraturan Menteri Tenaga Kerja pasal 3 itu ada. belum dicabut. Dan belum dicabut. Ya, itu ada yang namanya bukan gini maksudnya ini kan nantinya ini akan ada yang namanya dualisme aturan. Ya. Ini satu adalah tentang aturan dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, dan ada satu juga tentang yang namanya honorarium dari Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga apakah ini tidak akan terjadi tumpang tindih aturan? Ya. Itu yang persoalannya Pak. Terima kasih. Asik. Ini baru ref 1 Pak. Iya, itu baru tarikan gitar ya Pak. Iya. Ini tinggal dikuncinya lagi ya. Baru Iya, gitu. belum tarikan bass begitu. Baru melodi. Tadi baru simbalnya Pak Benyamin saja. Iya. Di awal tadi. Pak Benyamin tadi pernyataan itu jangan jadi pernyataan oposisi Pak. Iya. Enggak, Pak. Itu sendiri aja Pak. Sendiri aja Pak. Karena saat ini perjuangan sedang berada di posisi begitu ya. Ini jadi oposisi tuh Pak. Iya. Lagi direkam loh Pak. Negara kan itu. Masalahnya kita tidak mengharapkan lencana sekarang ini. Duit cuma bos. Kita kami kerja juga kan sudah mengambil kepada negara. Iya. Kan LBH ini juga mengabdi, salah satu mengabdi juga kepada negara Pak. Iya, Pak. Yang harusnya kita bisa pakai surat kuasa khusus, kita pakai di LBH gitu kan. Iya. Itu persoalannya. Ya kita melodi tuh Pak. Yang tua Ini ketua kelas siapa ini? Tahanan. Iya. Pak, saya nanya Pak. Pertanyaan Iya, ini sudah masuk ya ke ujung raf 1. Nanti balik lagi ke intro. Iya, jadi
ini untuk memediasi, tadi kan kita berdiskusi gitu ya, mana yang memang cocokkan gitu kan, disesuaikan gitu ya. Bukan cocok logi gitu ya, tetapi disesuaikan sesuai dengan kondisi ketentuan penyelesaian perkara hubungan industrial dan yang di lapangan, yang terutama Bapak dan Ibu senior yang mengetahui sisi praktisnya gitu ya. Kalau mediasi itu sudah pasti ada. Kalau mediasi Pak Masan, masih kita meragukan karena apa yang kita berikan itu adalah bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketika mediasi ini kita lakukan khusus untuk PHI, berarti kedua-duanya harus orang yang tidak mampu. Sekarang satu sisi dia itu adalah pengusaha, satu sisi adalah pekerja. Syarat daripada mediasi itu lagi nanti akan kita upload adalah SKTM. Bagaimana pengusaha itu harus kita mintain SKTM. Itu menjadi kendala dalam mediasinya. Jadi itu masih kita abu-abu ini, mediasi ini apakah masuk apa tidak kan gitu di dalam draft ini, begitu Pak Masa. Makasih. Iya, baik. Itu mediasi Pak ya. Jadi mediasi saat ini pun begitu ya. Ketika kita mendamaikan, di mana salah satunya itu adalah orang yang masuk dalam kriteria penerima bantuan hukum. Begitu. Sampai saat ini pun juga kita praktikkan juga. Ketika ada, mohon maaf, kita ke jenis bantuan hukum lainnya, sudah ada praktik begitu ya. Penerima bantuannya itu orang tidak mampu, begitu. Tapi ada pihak yang mampu juga di sana, begitu ya. Nah, bagaimana cara mendamaikannya begitu ya? Ya, tetap kita sebagai LBH mendamaikan sesuai dengan kebutuhan para pihak, apalagi yang jadi korbannya itu adalah penerima bantuan hukum. Bagaimana perdamaiannya itu secara inklusif sesuai dengan kebutuhan para pihak, seperti itu. Sama untuk kasus yang perdata juga demikian. Misalkan ada seorang istri ya, yang dalam kelompok rentan tertentu, gitu ya, tidak memiliki akses tertentu terhadap kekuatan dari seorang suami, gitu ya. Bagaimana kita mendamaikannya secara inklusif? Sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dari itu ya sebenarnya ini masih bisa kita lakukan konsep mediasi ini di dalam penyelesaian hubungan industrial, karena praktek-praktek sebelumnya pun ini sudah berjalan, gitu ya. Mereka yang